Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, nomor induk mahasiswa 18121078. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hakikat telah kurikulum. Adapun beberapa poin yang saya akan terangkan atau akan saya jelaskan ada 6 berikut. A. Pengertian telah kurikulum. B. Tujuan telah kurikulum. C. Manfaat telah kurikulum terhadap guru, sekolah, dan masyarakat. D. Hakikat pemetaan kompetensi. E. Tujuan dan manfaat kompetensi. Yang terakhir, F. Langkah pemetaan kompetensi dasar. Langsung ke poin aja. Pengertian telah kurikulum kita ambil dari telah. Pengertian telah merupakan penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Itu pengertian dari telah. Selanjutnya, pengertian kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai mata kuliah, mata pelajaran. Kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan yang efektif dan dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Tujuan kurikulum ialah untuk mempersiapkan manusia atau masyarakat Indonesia agar memiliki kemampuan atau skill, soft skill, hard skill hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif atau SDM-nya ya, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan hingga peradaban dunia. Langsung ke C. Manfaat telah kurikulum. Yang dirasakan manfaat kurikulum yaitu ada guru, sekolah, dan masyarakat. Adapun manfaat telah kurikulum bagi guru, yang pertama, pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif, inovatif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum dapat membantu menunjang pengajaran agar lebih baik. Yang kedua, manfaat telah kurikulum bagi sekolah. 1. Kurikulum akan mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum akan membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Dan yang terakhir adalah manfaat telah kurikulum bagi masyarakat. Yang pertama, kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Yang kedua, kurikulum memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau ikut campur dalam mengembangkan, menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik dan saran yang membangun. Tidak boleh kasar tapi tegas. Langsung ke D, yaitu hakikat pemetaan kompetensi. Pemetaan adalah proses penggambaran objek kajian tertentu dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga mendapatkan hasil berupa sebuah gambaran yang baik secara naratif maupun visual. Poin E, yaitu tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi dasar. Tujuannya ialah atau manfaatnya dari pemetaan ini adalah dapat mengukur preferensi kompetensi berupa situational judgment untuk mengidentifikasikan atau menilai gambaran karakteristik pribadi saat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam memberikan rekomendasi pekerjaan sesuai dengan karakteristik pribadi. Yang terakhir adalah langkah-langkah pemetaan kompetensi dasar. Dalam melakukan pemetaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sebagai cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat dalam masing-masing mata pelajaran. 1. Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar. 1. Cara pertama, mempelajari standar atau kompetensi. 1. Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat Satu, cara pertama mempelajari standar kompetensi
Satu, cara pertama mempelajari standar kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasikan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Setelah itu melakukan penetapan tema pemersatu untuk format pemetaan. Cara pertama sebagai berikut, yaitu kelas apa gitu, mata pelajaran apa, kompetensi dasar, indikator, tema bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan kewarganegaraan, PKN, seni budaya dan keterampilan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan orkes. Yang kedua adalah yang menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan atau kesatuan gitu kan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasikan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok terhadap tema tersebut. Yang ada dari kedua cara pemetaan yang dilakukan, terdapat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu menentukan tema sebagai alat atau wahana pemersatu dari standar kompetensi, dan setiap mata pelajaran yang dipadukan dalam penentuan tema dapat ditentukan sendiri oleh guru atau bersama siswa. Dengan demikian